Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Pendeta Giri Tengker. Saya Arti Indira Pardede. Kita masuk dalam bagian yang kelima dari serial Buah Roh, yaitu hari ini kita akan membahas tentang kemurahan. Tapi sebelumnya saudara, sebelum kita berdoa, mari kita mau angkat sebuah pujian dengan judul Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Haleluya, Engkau baik Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, oh, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, oh, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dimanapun kita berada, kita boleh tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur padamu buat pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, sentuh hati kami, dan jamahlah kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Amin. Dan saudara, kita masuk dalam serial khotbah Buah Roh, bagian yang kelima, yaitu kemurahan, di mana renungan pada pagi hari ini kita beri judul yaitu kemurahan hati yang mengubah dunia. Ayat bacaan pagi hari ini terambil dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Ketika kita mendengar kata murah hati, kita mungkin berpikir tentang memberi uang atau berbagi makanan. Itu benar. Tetapi kemurahan hati lebih dari sekedar tindakan kebaikan. Kemurahan hati adalah karakter Allah sendiri. Tuhan tidak hanya memberi kita berkat, tetapi juga memberi keselamatan, pengampunan, dan kasih-Nya yang tanpa syarat. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk kemurahan adalah Christotes, yang berarti kebaikan hati yang aktif dalam tindakan nyata. Ini berarti bahwa kemurahan yang dimaksud dalam Alkitab bukan hanya perasaan baik, tetapi perbuatan nyata yang membawa dampak bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa hidup dalam kemurahan hati yang sejati? Pada abad ke-19, ada seorang misionaris yang bernama George Muller. Ia terkenal karena mendirikan panti asuhan yang merawat lebih dari 10.000 anak yatim piatu di Inggris tanpa meminta uang kepada siapapun. Suatu hari di salah satu panti asuhannya, anak-anak bangun pagi dan duduk di meja makan. Tetapi pada pagi itu ada satu masalah besar. Tidak ada makanan. Meskipun tidak ada roti, susu, atau apapun, George Muller tetap berkata, "Anak-anak, mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas makanan yang akan Dia sediakan." Anak-anak pun berdoa dengan iman. Tiba-tiba ada ketukan di pintu, di mana ada seorang tukang roti datang dan berkata, "Tuhan membangunkan saya tadi malam dan menyuruh saya membuat roti lebih banyak untuk panti asuhan ini." Tak lama kemudian, seorang pengantar susu datang dan berkata, "Gerobak saya rusak di depan panti asuhan ini. Susu saya akan basi jika tidak segera diminum. Silakan ambil semuanya." Hari itu, anak-anak panti asuhan makan sampai kenyang. Saudara, kemurahan hati bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi memberi dengan iman bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Mengapa kita harus hidup dalam kemurahan hati? Yang pertama, karena Allah itu murah hati. Dalam Mazmur 103 ayat 8 berkata, "Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Tuhan memberi kasih-Nya kepada kita, bahkan ketika kita tidak layak menerimanya. Roma 5 ayat 8 juga berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Saudaraku, jika Tuhan sudah begitu murah hati kepada kita, bukankah kita juga harus murah hati kepada sesama? Yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam kemurahan hati? Karena kemurahan hati menunjukkan Yesus dalam hidup kita. Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ketika kita murah hati, orang lain melihat kasih Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kemurahan hati mengundang berkat Tuhan. Amsal 11 ayat 25 berkata,
Siapa memberi dengan murah hati akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan tidak pernah berhutang. Semakin kita memberi, semakin Tuhan mencukupi kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam kemurahan hati? Yang pertama, saudara, mulailah dengan hal-hal kecil. Karena kemurahan hati tidak selalu dalam jumlah besar. Senyum dan kata-kata yang menguatkan bisa jadi itu mengubah hari seseorang. Jadi kalau tidak kita berikan dalam bentuk yang sifatnya finansial, toh senyuman dan kata-kata yang menguatkan orang pun itu adalah bentuk kemurahan hati. Menyediakan waktu untuk mendengar keluhan orang lain, itu pun juga adalah bentuk kemurahan hati. Bahkan mengampuni orang yang menyakiti kita juga adalah kemurahan hati. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kemurahan hati? Memberi dengan hati yang ikhlas. Kita baca dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemurahan hati bukan tentang jumlah, tetapi tentang hati. Dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya, ketika kita memberi dengan iman, kita tidak akan kekurangan, karena Tuhanlah yang mencukupkan setiap kita. Kemurahan hati adalah kesempatan untuk menjadi saluran berkat Tuhan kepada setiap orang, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Saudara, kemurahan hati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang hati yang mau menjadi saluran berkat Tuhan. George Miller tidak memiliki uang, tetapi ia memiliki iman yang murah hati, dan Tuhan selalu mencukupinya. Yesus tidak hanya memberi makanan, tetapi ia memberi nyawanya bagi kita semua. Mari hari ini Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam kemurahan hati. Bukan hanya memberi saat kita berlebih, tetapi memberi dengan iman bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Saudaraku, ketika kita hidup dalam kemurahan hati, kita bukan hanya memberkati orang lain, tetapi kita sendiri akan diberkati lebih dari yang kita bayangkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Allah yang mengajarkan kemurahan hati bagi kami yang mengasihi Dia. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah hidup kami terus dan terus menyatakan segala kemurahan-Mu, memberi dengan hati yang tulus, dan kami memiliki iman untuk selalu percaya bahwa Tuhan yang menyediakan segala keperluan kami. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Dan kasih Tuhan akan selalu menyertai, dan kekuatan Tuhan selalu ada memimpin kami untuk selalu tekun mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, selalu berjalan dalam
iman kepada Kristus, dan jangan lupa untuk memulai hari bersama Kristus dengan saya Pendeta Gary Tengker. Dan saya Arti Indira Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.